Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran Nusantara merindukan tepuk tangan antum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Ma'had li Tahfidzil Quran Al-Muqaddasah. Salam hormat kami untuk Al-Mukarram, sahabat kami, sahabat lama yang lama tak sua dengan beliau, Al-Ustaz Al-Hajj Rudi Purwanto, MPDI. Semoga antum selalu sehat dan panjang umur. Sampaikan salam hormat kami untuk keluarga antum. Bagaimanapun impian anak terwujud kawan. Ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajririyah bima la tastahi sufur. Setiap kita punya mimpi. Al-Muqaddasah punya mimpi sekian lama bendera ini berkibar. Antum yang duduk depan anak punya mimpi. Para asatidz wal asatidzah, antum juga punya mimpi. Tapi antum harus ingat, tajririyah bima la tastahi sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layang. Berkali-kali anak pengen banget bersahabat dan dekat dengan anda, wahai calon hufaz. Masya Allah, ternyata angin itu berhembus ke Al-Muqaddasah hari ini. Banyak yang cemburu dengan anda hari ini, people, yang seharusnya kami merapat di beberapa titik di area Ponorogo dan Madiun. Tapi setelah kami musyawarah dengan diskusi dengan tim, Pak Kiai Rudi juga meng-ACC. Alhamdulillah, al-yaum anak akan merapat. Sebelum kami merapat ke Pondok Darussalam Gontor, Ana Al-Fakir Happy Chandra mohon izin Ustaz-Ustaz yang terhormat, kita mulai segmen pertama. Tulisannya muncul di segmen ini. Bismillah, Ana mohon izin berdiri Ustaz. Kita mulai dari segmen pertama. Ahibati fillah, dalam hitungan 5 mundur, Ana minta semuanya tanpa suara. 5. Bawa Ferais dan Bogor Stin by 4. 3, 2, 1. Al-Muqaddasah people. Ketika ada tulisan menarik di sini, selami samudra Al-Quran di alam Al-Muqaddasah ini secara kafah untuk hiasi langit Nusantara. Ketika antum pertama kali Allah masuk ke alam Al-Muqaddasah, saya yakin antum semuanya dalam keadaan surga, tidak dapat apa-apa. Pernahkah antum mengingat beberapa tahun lalu, 3 tahunkah, 4 tahunkah, atau 5 tahunkah waktu itu? Anak boleh kesana sih? Izin. Pernahkah beberapa tahun lalu antum ingat waktu itu, dalam keadaan antum tak tahu apa-apa, dalam keadaan antum tak pernah bermimpi akan masuk ke alam Al-Muqaddasah, seorang ibu, dia mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Semua bisikan cinta dari sang ibu itu pernah dilontarkan dari lisannya sambil berbisik kalimat penuh cinta. Nah, yang betah di pondok ini. Siapapun anda, kami pun sama. Ketika masuk ke alam pesantren, bisikan itu masih anak ingat. Gerbang Darussalam hari itu, bisikan itu pun masih anak ingat. Nah, kamu harus betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, antum bertahan sampai 1 minggu. Berkali-kali antum telepon ke orang rumah, kalau antum ini sudah tak tahan di pondok ini. Antum mengatakan, Ustaz, Ana udah gak tahan di pondok ini. Antum bilang ke ibu antum, nah, kau harus bertahan, nah. Tak cukup kau belajar Al-Quran hanya setahun. Bukankah di situ impian antum satu? Antum pasti akan berteriak, Ustaz, impian anak satu Pak Happy. Suatu saat ada haflatul takhrij khatmul Quran. Di situ antum menggunakan toga kebanggaan antum. Antum hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran. Antum sudah menyelami sekian tahun. Antum di wisuda hari itu, nah, saat kau dipanggil namamu, wisudawan pertama, wisudawati kedua,
kau tampil dengan megah, kau tampil dengan bangga sambil mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hanya cahaya Al-Quran yang bisa mengatakan kami sampai detik ini. Maka ahibati fillah, ana mohon dengan sangat 5 menit pertama ana bicara, selami samudra Al-Quran di alam al-muqaddasah ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Pak Haji Rudi, ana baru bicara sebentar, udah banyak yang nangis Ustaz. Ini belum mulai acaranya. Tadi pagi ana bertemu dengan Fadilatul Syekh Al-Hajj Hasan Abdul Sahab. Apa pesan beliau? Chandra, ajari anak-anak kami di Al-Muqaddasah biar mereka tampil di depan publik, di depan umum. Karena bagaimanapun antum hufad, tapi antum harus ingat umat merindukan lisan antum untuk menyampaikan ayat Al-Quran itu. Tak sekedar antum bicara, maka ahibati fillah al-yaum, waktu yang singkat. Ana sudah bekerja sama dengan Mbak Vera di Istana Bogor. Sejak pukul 7.30 mereka udah standby dengan balai monitoring 102,7. Maka hari ini suara Anda yang mendengarkan bukan hanya orang-orang Ponorogo dan sekitarnya, tapi your voice, suaramu akan didengarkan hampir yang sudah register 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke siap mendengarkan Anda hari ini. Tepuk tangan untuk orang-orang. Kita mulai. Kita mulai. Antum kalau lihat tulisan ini, Al-Iman Putri tadi malam, hampir 800 santri, semua ketika anak munculkan gambar ini, banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Pasti antum akan mengatakan, "Afwan Ustaz, adalah afham, anak nggak ngerti maksudnya apa." Nanti ada segmen, tak selamanya anak bicara. Nanti ada segmen, anak akan minta Anda yang tampil ke depan dan pegang ini mikrofon. Kalau udah segmen ini, pasti banyak yang berdoa dan mengheningkan cipta. Antum sudah tahu formula bagaimana menghafalkan bait-bait dari Al-Quran. Tapi antum untuk tampil ke depan menyampaikan bait-bait itu yang anda rindukan. Bismillah ya Kak ya. Antum pasti bilang, enggak mungkin. Pak Happy biasanya Pak, namanya pembicara itu pasti perkenalan dulu Ustaz. Kalau praktek nanti aja di akhir, enggak. Terserah saya bicara hari ini. Berarti, bismillah, Pak Vera, Anda menggunakan alat ini dulu. Biasa aja melihatnya kawan. Insya Allah Ustaz, no one sleepy, gak ada yang ngantuk di segmen ini. Karena baru segmen 1, Anda sudah dimainkan otaknya. Anda lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai Anda yang disuruh maju ke depan. Bismillah. Anak alat ini, 5.000 anak Latat Sabanten, mereka takut dengan alat ini. Mereka mengatakan, Ustaz, janganlah kau angkat itu alat. Antum tahu kenapa? Kita akan fahamkan di Al-Muqaddasah. Alat ini ada titik warna merah, ini dia bibu. Anak paling senang main ini. Semua peserta ngikutin kemana dia pergi. Pasti antum bilang, Ustaz, afwan, ana lam afham. Oke, ana fahamkan. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya, Mbak Vera, standby. 5. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 4, Bismillah, 3. Saya itu bukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan. Bismillah, Mbak Vera, standby. Nah, Anda jangan tolak ini mikrofon dan ini dia orangnya. Antika di belakang. Nah, semua tengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Masya Allah. Antum fokus banget ya di segmen 1 ini Kak. Kenapa? Antum kalau ingin menjadi pembicara, antum ingin menjadi dai, duat, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama.
Maka people, bismillah. Ya, nanti segmen akan maju ke depan nanti. Kita mulai segmen kedua. Tulisan yang menarik di sini people, ada tulisan ini dia. Are you ready? Siap ya Kak ya? Tunjukkan powermu hari ini dan operator silakan standby. Ketika kami tanya are you ready, Al-Muqaddasah dengan Al-Qur'annya pasti jago-jago bahasa Inggrisnya. Siap ya? Jangan sampai gagal Kak di segmen ini. Ketika Anda bilang are you ready, maka jawabanmu adalah yes sir. Dua kata. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Al-mutakallim al-haqiqi, pembicara yang mengesankan karena dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu nak? Smile face and smile voice. Kalau antum bicara sambil tersenyum itu indah banget teriaknya kawan. Antum tiba-tiba suatu saat diminta oleh pengurus, oleh ustadz-ustadzah untuk tampil, ingatkan smile face, smile voice. Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Jakarta. Ingat. Gak ada lagi yang mengatakan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Muqaddasah, tolong semangat ya. Dia aja semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi Al-Quran itu adalah, jadi begini ya. Jadi Thailand itu. Bisakah antum tampil dengan qaulan thaqilan, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Jadi antum mengatakan yes sir, show your smile. Are you ready? Yes sir. Nah, itu yang Anda minta. People, focus here. Pasti antum sekarang bertanya-tanya, ini Ustaz Rudi ini bawa siapa? Ini namanya siapa Ustaz? Antum ini namanya siapa yang benar? Anda jawab sekarang. Ismi Hebi Chandra. Anda tak mau lagi ada pertanyaan seperti terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ketika Anda munculkan gambar ini, ada ketua BEM anak Medan, dia bertanya, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal. Aku penasaran dengan namamu ini. Kenapa namamu ini kok namanya Happy? Di situ Anda jawab, brother. Kenapa namanya Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Gitu. Antum pasti baru tahu Pak Rudi. Jadi anak pas brojol, anak langsung tertawa. Antum tanya lagi karena Ustaz, apa benar antum pernah berada di satu titik? Nah, anak pernah berada di titik ini. Anak harus jujur depan antum, my people, bahwasanya tahun 98 anak pertama kali mengenal Ustaz Rudi Purwanto. Saat itu anak masuk ke alam pondok. Bait-bait himne yang anak gaungkan hari ini, bait-bait himne oh pondokku yang digaungkan oleh setiap titik yang pernah merasakan air di gontor, bait-bait himne yang pernah dirasakan oleh atmosfer pesantren, dan bait himne ini sudah anak gaungkan ke seluruh titik di negeri ini. Ketika kami datang ke Makassar, yang 80% mereka non muslim mengatakan apa? Pak Chandra, setiap kau datang ke Sulawesi, pasti akan kami hadir ingin mendengarkan kau bicara. Tapi setiap kau berikan ini gambar, berdetak dan nadi kami ini Pak Chandra, seakan-akan kami ini ada di alam pesantren itu, walaupun kami bukan agamamu. Mereka aja cinta dengan alam pesantren, apalagi kita kawan. Ini ujian dari Allah. Satu ayat ini menembak orang yang mendengarkannya. Liyabluwani aashkur am akfur. Kita termasuk generasi Al-Muqaddah yang syakura atau sebaliknya kafur. Qadarullah azza wa jalla, sekian tahun lamanya bersama beliau, anak merasakan sekali energi kebersamaan bersama beliau. Sampai 2007 anak keluar dari alam pesantren. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak Tasikmalaya Selatan yang dulunya anak gak bisa ngomong apa-apa. Anak orang SD kelas 3 dulu yang ketika tampil di depan anak tak bisa ngomong apa-apa. Saat itu Anda masih ingat, di SD kelas 3 Anda disuruh Bapak maju ke depan untuk di depan audiens hari itu, di panggung yang kecil hanya terbuat dari kayu dan bambu. Baru pertama kali tampil Anda diteriakin orang. Anda saat itu langsung mundur ke belakang. Apa kata-kata ibu hari itu ketika masuk ke kantor ibu mengatakan, Chandra, kau hari ini diteriakin orang karena kau gak bisa tampil depan orang. Kamu lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, suaramu pasti akan dirindukan orang. Mendirikanlah radio Suara Gontor FM yang kami rintis sekian tahun lamanya. Dan hari ini radio itu masih mengudara sampai suara orang-orang itu didengarkannya. Dan siapa yang mengira? Qadarullah azza wa jalla, tahun 2008 impian sang ibu itu terwujud.
Ketika anak MC Pawang Gembira 2001 Kiai Rudi, antum pasti masih ingat. Ibu anak Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden dan tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Ketika Al-Muqaddasah People antum tepuk tangan hari ini, yang anak ingat siapa? 2008 ketika anak berbicara di atas karpet merah, yang anak tengok di samping kanan itu ada tirai kawan. Anak buka tirai itu, di situ ibu anak lagi menangis kawan. Anak temui ibu anak, ibu kenapa ibu menangis? Apa jawaban ibu? Doa ibu terkabul. Kayaknya baru kemarin kau diteriakin orang di kampung kita. Kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, ibu pegang pun tidak mau sambil katakan ibumu tak bisa ngaji nak. Nanti kau masuk ke pondok ya nak. Kayaknya baru kemarin kau MC di atas panggung akbar di depan gedung BPPM dan sekarang kau tampil di sini. Anak peluk ibu dan ibu berbisik lagi, aku bangga punya kau anakku. Anak pengen bahkan antum merasakan sama. Quranic Smart Motivation, generasi berkarakter bersama pesona Al-Quran. Masukkan ke otak antum, jiwa raga antum ada nur. Sampai antum mendapatkan bisikan dari orang tua antum, aku bangga punya kau anak. Qadarullah Azza wa Jalla viral tahun 2008 pada masanya. Kok bisa ada anak pesantren MC Al-Quran, padahal antum juga punya skill. Betul kata Yai Hasan tadi pagi, yang dari pesantren itu ya mas ya, nanyanya aja udah gak ada dengar. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya, kok panjang kali nanyanya, kenapa gak bilang gini, mas, santri kan? Mas, yang dari pesantren, mubazir kata-katanya. Apa mas santri ya? Oh iya, saya dari pesantren. Mas, suaramu ini mas ya, itu cocok jadi voice over. Di situ anak bingung, apa itu voice over? Karena selama di pondok anak belum pernah mendapat mufradat namanya voice over. Nah, ini dia voice over. Anak di Mahat dari mulai anak dari santri baru sampai santri lama tak pernah aku temukan itu mufradat namanya voice over. Ketika ada guru mengajar pun tak pernah ada pelajaran mazhab dan saudara anak voice over kan? Anak tanya abang itu, bang, apa itu voice over? Dia bilang, suaramu ini cocok jadi voice over. Jadi voice over itu Pak Chandra, itu pengisi suara. Oh, I see. Voice over pengisi suara. Oke. Padahal di Ma'had kita udah belajar itu. Antum kalau ada event di sini, nak, ada yang ngomong di belakang panggung. Ladies and gentlemen, coming up next, Al-Muqaddasah performance will come to you. Itu namanya voice over. Cuma di Ma'had kita nggak tahu kalau itu namanya voice over. Jadi setelah ini jangan ada lagi di Al-Muqaddasah yang ngomong kayak gini. Teman-teman, kalau di Guntur kan Pawang Gembira, di sini apa sih? Acara talent-talent. Lentera. Panggung lentera. Kalau jangan sekali-kali kau bilang lagi di panggung lentera, teman-teman besok kan panggung lentera nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ganti itu produk. Teman-teman, besok kan ada panggung lentera. Nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Antum hafid Quran, tapi antum tidak sampai antum lupa dengan dunia digital, dunia multimedia dengan live seperti di People. Akhirnya apa? Dibawalah anak ke satu titik, anak bergabung dengan voice over talent untuk mengisi suara di beberapa channel dan produk televisi dan radio. Akhirnya kami bergabung untuk mengisi suara di channel yang satu ini, People. Mau dengar suaranya? Nanti kalau anak kalau pada salah lagi. Iya sekarang iya. Bos satu antum nih. Hey Al-Muqaddasah people, antum pasti pernah mendengar di TV1 dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV1 Indonesia. Pernah dengar suara itu?
Hey brother, simple loh, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Tak laku suara nanti ya. Berarti kesimpulannya apa? Dalam berretorika vokal itu sangat dirindukan. Itu namanya deep voice, suara dari dalam. Setelah itu masuklah ada segmen bersama Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agung Izulha di Surabaya. Pasti antum semua di Trans TV kita nostalgia dengan TV rumah sebentar kawan, sebelum masuk ke segmen berikutnya. Kita nostalgia dengan TV rumah, tapi jangan lama-lama kok ingat TV rumah itu. Khawatirnya setelah acara banyak yang pulang ya. Pasti antum pernah melihat ada satu segmen malam hari, ini acaranya, betul? Dan di Trans TV ini pasti Anda pernah mendengar ada suara dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Fokus banget Ustadz. Yang di belakang Ustadz sampai tengok-tengok ke depan. Sebentar kawan, anak nafas dulu. Anak dari semalam udah jam 12. Seru juga anak-anak antum ya. Anda pasti pernah mendengar suara ini people. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya segala zat itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi itu namanya apa? Voice. Bagian dalam retorika ada ceramah, ada tilawah, ada juga voice over, dan ada juga adalah dabar. Dabar itu mengisi suara film. Jadi voice over baca narasi selesai urusan. Tapi kalau dabar kita mengisi suara film, tapi yang pasti bukan film Doraemon, anak gak bisa. Pasti antum bilang, Ustadz, emang antum mengisi suara film? Nah, di film apa Ustadz? Antum pasti pernah melihat. Pasti Anda pernah mendengar, ayo ngobrol sama generasi milenial Ustadz harus kayak gini. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatib ala hasabil mukhatab, khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara sesuaikan dengan profil pembicaranya. Antumnya harus diginiin dulu, baru kita seru. Lanjut. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Antum lagi nungguin, pernah mendengar ada karakter vokal di Antv dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Di Gontor Putri 3 hari mengetahui apa job desknya. Akhirnya dia melukai orang lain, bahkan melukai dirinya sendiri. Dia tidak bisa menikmati proses kerjanya, dan ini yang terjadi. Yang dikhawatirkan apa nak? Nih, ini dia. Antum nanya ke beliau-beliau, Pak Happy, saya itu susah kalau hafal Al-Quran. Jangan salahkan Al-Qurannya, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan ilmu berdasar. Yang disalahkan apa? Nih, prefrontal cortex antum. Pasti banyak yang error. Hafalan tiba-tiba sering lupa. Gara-gara prefrontal cortexnya nggak dijaga. Antum hafalan nih, tapi antum nggak takzim sama guru-guru. Ingat kawan, hafalan akan lupa itu. Karena korteks antum udah goyang dan error di situ. Antum hafalan, sering banget hafalannya, akademiknya keren, tapi akhlaknya nggak keren, sama aja korteks antum error. Orang sangat menghindari korteksnya biar selamat. Antum menjelek-jelekan al-muqaddasah, hei ingat nah, hadal ma'had hafathumul malaika. Ini tempat dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jalla. Ingat korteksmu ada di situ. Apa itu korteks Ustaz?
bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi al-muqaddasah. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Ada yang megang dahinya ke belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang, kawan? Ada juga nanya kawannya, dahi anak kemana ya? Gitu ya. Kak, dahi yang kau pegang di situ ada korteks titipan dari Allah yang harus kita jaga selama kau di alam al-muqaddasah sampai kau terlahir dari rahimnya al-muqaddasah. Kalau ini korteks rusak, tercantum dalam Al-Quran. Korteks ini dalam Al-Quran adalah nasiyatin kadibatin. Hey, your voice nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Nah, udah sayang, tangannya udah. Ya, nanti khawatir kau turun keluar masih kayak gini juga nanti ya. Korteks nasiyah. Nasiyah kalau rusak, ini yang terjadi. Ingat nak, tanpa ada catat pun Anda masih akan ingat sampai kapanpun. Pak Happy pernah bilang, oh ternyata selama ini hafalanku error gara-gara korteks rusak. Jika korteks ini rusak, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan. Jika korteks rusak, kau orang luar sana, Allahu Akbar ya Rabbi Karim. Sekelas anak SMA, hampir di Zoom 97%, mereka karakternya udah rusak, akhlaknya rusak, korteksnya rusak. Dia bilang, saya punya mimpi untuk mengatur masa depan. Hey brother, ente mau mengatur masa depan tapi korteks mau rusak. Kau gak tazim dengan gurumu, jangan kau kira kau bisa mengatur masa depanmu. Ciri orang yang korteks rusak apa? Ini kawan, suka murung aja. Dia asrama murung aja, gak ada happy-happynya. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Dia error dia. Suka murung. Kalau ada kawanmu di asrama, dia suka murung, pegang pundak dia kawan. Ente murung, berarti korteks gue lagi error. Jangan-jangan korteks udah gak ada di dahimu. Karena setiap kita punya korteks nasiyah. Ingat nak, nasiyah. Korteks jika rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak peduli dengan alam al-muqaddasah. Dia nggak peduli dengan Al-Quran. Dia nggak peduli dengan adab. Dia nggak peduli dengan guru-gurunya. Dia not care. Dia memikirkan dirinya sendiri. Hai, itu pertanda korteks udah mulai error kawan. Dan ciri orang yang korteksnya rusak, dia bersikap tidak sopan. Ana ulangina, kalau korteks rusak, cirinya anak itu enggak sopan. Tidak ada akhlak, tak sopan dengan gurunya, tak sopan dengan orang tuanya, dan terakhir kurang kreatif. Hai, ini materi nggak bakal aku dapatkan dalam kelas. Prefrontal cortex. Dan aku mendapatkan sekarang ilmu Allah dari zona nasiyah. Maka di segmen terakhir Anda bicara hari ini, Anda mohon dengan sangat people, sebelum kami merapat ke Gontor, sebelum kami bertemu dengan para santri Gontor, Anda akan katakan di depan antum semuanya hari ini. Setelah belajar dari Tanah Solomon, belajar tentang prefrontal cortex, kalau antum harus happy di alam al-muqaddasah, dan terakhir, please anak-anakku, antum pilih bergerak atau tertinggal. Maka generasi al-muqaddasah akan jawab apa? Antum mengapa tak cukup hanya menggerakkan lisan antum, tapi hati antum ikut digerakkan? Pasti antum akan bilang, Pak Happy, anak gak mau tertinggal, anak harus move and move. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak kawan, tidak ada yang stuck mati. Antum kalau melihat pemandangan ini, antum katakan, Pak Happy, I love that movie. Anak suka banget pemandangannya karena Allah yang menggerakkan kawan. Semua perubahan sudah terjadi karena Rabb yang menggerakkan, seperti menggerakkan antum sampai titik hari ini di alam al-muqaddasah, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Bukankah ini juga nggak bisa dipungkiri? Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Anda bentuknya nggak kayak gini. Anda nggak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Pasti Anda akan geli melihatnya. Dan Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa anak waktu itu ngongon banget ya? Hari ini perubahan sudah terjadi. Antum sudah menjadi al-ajyal, generasi al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah. Libasukum libas terbawi.
sikap antum sikap yang terbawi, qaul antum qaulul Quran, ahwalul Quran. Perubahan sudah terjadi. Jangan sampai kau tertinggal, kawan. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Apa nah? Orang-orang hijrahnya ke Yahoo, cari referensi ke Yahoo, tak tahu dia kemana sekarang, sudah tertelan bumi dan tertinggal karena dia tidak move. Akhirnya raksasa dunia internet hari ini dikuasai oleh Google. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat orang pegang handphone, ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kemana sekarang. Hanya beberapa segelintir orang yang pegang handphone ini. Karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke Android. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Pak Rudi, antum masih ingat handphone ini, Ustaz? Iya. Beliau yang megang pertama kali di Kendari dulu ya, handphone ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Berat banget, kalau udah jatuh itu lantai pecah, kawan. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Allah sudah menggerakkan alam ini cepat. 30 tahun yang lalu sebelum anak masuk ke Gontor, senang banget pulang dari sekolah SD. Kalau anak menuju ke masjid, anak menggunakan kostum yang satu ini, kawan. Allah menggerakkan cepat di Al-Muqaddasah. Antum sudah lepas semua karakter itu. Antum sudah menjadi insan baru. Itu cukup kau lakukan ketika kau lagi SD dulu, ketika kau belum masuk ke alam Al-Muqaddasah. Hari ini orang di luar sana, apa mau generasi kayak mereka menggunakan kostum kayak gini ketika lebaran? Tak mau, kawan. Mereka kostumnya sudah berubah. Ikuti irama anak, bicara sampai mana golnya anak bicara ini. Berarti kesimpulannya apa? Hai my people, perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah, kawan. Kalau cara hafal Al-Quranmu sama dengan waktu kau hafal Al-Quran waktu kelas 1, jangan harap kau bisa gol dan kafah hafalannya. Kalau gaya belajarmu sama dengan waktu SD, siap-siap kau tertinggal. Kalau gaya belajarmu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kau tertinggal. Karena berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi hafalan santri Al-Muqaddasah. Yang tadinya biasa-biasa harus luar biasa, kawan. Yang tadinya kau nggak tahu Solomon, sekarang sudah tahu. Orang Solomon aja bisa hafal Al-Quran, kenapa kita tidak? Saatnya kau hijrah. Karena apa? Sebelum saya turun dari lantai ini, Anda harus katakan kalau kau digerakkan dalam waktu 3 menit. Kalau kita pernah ada di masa ke masa. Ada yang bangga di antara Anda beberapa tahun yang lalu sebelum kau masuk ke alam Al-Muqaddasah, Anda bangga dengan kostum warna TK-nya. Orang di luar sana bangga banget dengan kostum warna TK-nya. Ada juga di antara antum, kau masih ingat dengan seragam merah putihmu. Saat hari itu ibu menyiapkan aroma baunya itu, aroma baju merah putih waktu SD dengan tas barunya masih kau rasakan sampai hari ini. Tiba-tiba Allah menggerakkan. Antum masuk ke alam Al-Muqaddasah dengan kostummu yang baru. Banyak anak-anak SMP mereka cemburu yang di pesantren mengatakan, Pak Chandra, aku pengen banget kayak mereka, Pak Chandra. Mereka dengan baju putih dan birunya, layaknya anak SMP di luar. Hei, justru mereka yang cemburu dengan Anda yang SMP mungkin. Termasuk Anda. Anda putih abu-abunya, tapi karakter Anda pun di situ ada nur, cahaya. You harus bangga, kawan. Banyak mereka yang jelas dengan Al-Muqaddasah, dengan putih abu-abumu, tapi gak sama dengan mereka yang di luar sana. Ketika Anda munculkan gambar ini, semua enzimnya, antum lagi digerakkan hari ini oleh Allah ke satu titik. Pak Happy, afwan, Anda sudah meninggalkan semua seragam sekolahku itu, Pak Chandra. Sejak masuk ke alam pondok ini, bismillah Ustaz, Anda akan kafah di pondok ini sampai antum ingin merasakan impian wisuda yang Anda bilang tadi. Anda pengen banget nanti suatu saat antum ketemu Anda di luar, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Anda khatam 30 juz Pak Hemi. Ustaz afwan Ustaz, Anda alhamdulillah Anda udah wisuda Pak Chandra.
Di situ orang tuamu pasti akan bangga. Satu orang dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Kita nunggu 45 menit hanya untuk satu orang wisudawan itu. Anda tahu siapa wisudawan yang berani-berani terlambat di hari wisuda? Udah tahu hari bersejarah tapi dia terlambat di hari wisuda. Anda tunjukkan orangnya tapi Anda melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat? Ini alasannya people. Karena dia tidak punya uang untuk naik angkutan umum. Subuh-subuh dia membawa kursi roda sang ayah 2 jam 30 menit dari Watampone menuju kampus. Karena dia mengatakan ayahku sudah tidak bisa berjalan Pak Chandra. Dia membawa kursi roda dalam keadaan ayahnya tak bisa berkata apa-apa. Hanya ingin melihat anaknya di wisuda. Anak ini bukan anak yang keren nilainya, bukannya akademiknya minal mumtazin, tapi anak ini menunjukkan the power of birrul walidain. Kalau antum melihatnya dengan hati, maka Allah akan menggerakkan antum bahwa disitulah saatnya kau bersujud lama di alam al-muqaddasah ini, biar langit mendengar doa-doa antum. Antum melihat ayah hebat ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana kawan. Hari itu di kampus UIN, Anda tahu apa yang terjadi? Baru 15 menit Anda bicara, tiba-tiba lagi-lagi Allah menggerakkan satu anak putri, anak Lok Semawe. Dia teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, aku minggu depan di wisuda Ustaz. Aku melihat tayangan video barusan, aku adalah Rina Maharami dari Lok Semawe. Aku melihat video barusan Pak Chandra, sedih hati kami Pak Chandra. Minggu depan Ana sudah ikrar bersama teman-teman Pak Happy. Kami akan diwisuda dan aku akan sujud di kaki ayahku dan ibuku Pak Chandra. Aku akan tersenyum bangga di depan mereka dan aku akan katakan aku bangga punya kau ayah bundaku. Siapa yang teriak itu? Rina Maharani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UIN arah diri Aceh. Tapi lagi-lagi tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga kawan. Dia nggak bisa merasakan pelukan dengan ayahnya. Dia nggak bisa merasakan sujud di kaki ayah ibunya. Namanya disebut tapi jasadnya sudah terpendam di dalam tanah, tertancap batu nisan. Tapi ketika disebut nama almarhumah sebagai bukti kita hormatnya kepada almarhumah Rina Maharami, sang almarhumah dari tanah Lok Semawe. Anda tahu ada seorang ayah di belakang aula, dia lari memegang jas Ana sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Izin Pak MC, bolehkah saya mewakili almarhumah yang sudah tertutup kain kafan untuk naik ke atas panggung? Pak MC mohon izin saya untuk naik. Saya peluk itu Bapak. Pada tanggal 5 Februari 2019, ijazah diterima oleh ayah dan bertemu di Tuhan Anda lihat ayah ini, bajunya sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia mengatakan putri, dia adalah sarjana terbaik Pak MC, walaupun dia sudah tertutup kain kafan. Dia mengatakan aku bangga Pak Chandra punya seorang sarjana hebat di keluargaku, walaupun Allah sudah mencabut nyawanya. Tanah Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka kawan. Di aula sayap kanan ucapan selamat dan sukses wisuda-wisudawati, sayap kirinya karangan bunga turut berduka cita untuk sang almarhumah pahlawan dari tanah Lok Semawe. Andaikan hari ini anak keep kalimat ini untuk Anda, pasti Anda akan bilang, Pak Happy, ini gambar anak kembalikan, antum sudah mulai banyak yang tumpah air matamu ketika mulai di segmen ini, betul? Sekarang musiknya sama, gambarnya sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dulu kan pernah ke Manado ya. Pas ke Manado itu acara wisuda. Pas di wisuda itu gimana ya? Saya itu gak habis pikir ada orang terlambat loh di wisuda. Jadi saya akan tunjukkan ya videonya ya. Ini sebentar ya. Ini terlambat di wisuda. Nah ini orangnya ya. Sebentar ya. Nih, tuh itu bapaknya ya. Jadi dia nggak bisa jalan ya. Sakit dia itu. Jadi sakit. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, musiknya sama, gambarnya sama, feedbacknya pasti akan sama. Antum tertawa. Tapi kenapa antum nangis gara-gara ada ngomongnya kayak gini? Nah, anak mau melihatnya dengan hati.
bukan dari air mata. Sang anak ini dia terlahir karena dia tak bisa berjalan kaki menuju ke kampusnya. Nangis lagi ente. Ana harus tanggung jawab Ustadz. Mereka banyak yang tuh lazim teriak itu. Saya nggak habis pikir, nggak sopan banget dia teriak ya. Mau laut orangnya nggak? Nih anaknya ya. Ini anaknya. Nah ini. Jadi dia itu kan paling di wisuda ya. Tapi nggak jadi. Meninggal. Kalau Ana ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Antum bilang, ya benar juga ya. Berarti apa? How to say. Cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Kenapa 2.500 korban tsunami Aceh hari itu banyak yang berinang air mata gara-gara ada alumni Islamabad Pakistan, dia tampil di mimbarnya di Masjid Baitur Rahman. Anak MC hari itu dia mengatakan ahibati fillah. Hada liqaun sa'id baini wa bainakum. Ahibati fillah. Baru ngomong ahibati fillah. Baru ngomong kayak gitu aja 2.500 korban tsunami Aceh hari itu banyak yang berlinang air matanya. Ketika itu pembicara melihat orang sudah berlinang air mata, dia semakin angkat vokalnya. Ikhwani, ismul isyarah. Hada hadihi dzalika tilka. Ada kitab? Na'am, ada kitab. Masjidun masjidani masajid. Antum tertawa karena ente paham. Itu saat itu di Aceh tak ada yang paham. Semua berlinang air matanya. Nah, semua orang tepuk tangan di area bawah. Saat itu ketika orang tepuk tangan, dia turun dari panggung, dia jalan dengan santai. Padahal dia lagi berpikir, ya Allah, anak ngomong apa lagi setelah ini? Apa yang dia katakan? Ahibati fillah, huna nafidatun nafidatan. Kenapa ente tertawa? Karena antum paham. Saat itu tanya ke panitia, Mas, kenapa pada nangis itu? Mas itu bilang apa? Pak Chandra apa? Aku bilang, kalau dia udah bicara, nangis kita ya kan? Kau paham apa yang dia katakan? Aku memang tak paham, mereka tak paham semua. Tapi aku yakin dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh. Berarti kesimpulannya apa nak? How to say. Maka di ma'had ada istilah at-tariqah ahammu minal maddah. Cara kita menyampaikan. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka Ustadz, nah itu yang bisa kami sampaikan untuk generasi Al-Muqaddasah hari ini. Ini pertama kali Anda datang ke Al-Muqaddasah dan sharing materi seperti ini. Mudah-mudahan antum sihah dawamul afiyah. Mudah-mudahan antum sehat, orang tua antum sehat dan panjang umur semuanya. Andaikan tadi cerita antum mengatakan Ustadz, afwan Ustadz, jujur Ustadz, orang tua aku sini sudah tak ada Pak Chandra. Nah, orang tua memang mungkin sudah tidak tak ada, tapi batu nisannya masih ada, energi spiritnya masih ada. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wa yakum Ustaz. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu lagi di SMA Muqaddasah dengan tema yang berbeda insya Allah. Karena waktu yang memisahkan dan acara beliau sangat padat sekali, ini masih ada 3 atau 4 hari ini sampai malam ya. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan, ya Rabb, amin, ya Rabb. kelancaran dalam segala urusan. Dan mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekarang kita minta fotonya dulu. Oke, siap. Ini gimana? Bismillah, assalamualaikum. Ana Hebe Chandra yang berkibar sebagai MC Sal Negara Republik Indonesia, didampingi beliau dan para dewan guru hadir di SMA Al-Muqaddasah Ma'had Tahfidzil Quran, dan pastinya mereka adalah generasi yang berkarakter yang akan lahir bersama pesona cahaya Al-Quran. Santri-santriku yang di zona belakang, angkat tangan kanan antum dan kepalkan. Nusantara merindukan the power of takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Mereka merindukan the power of takbir dari Al-Muqaddasah hari ini. Takbir.
Hadza wallahu a'lam bishawab, dan tepuk tangan untuk Smart Body Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.